Danau Rote ini ada sinyal ya? Ini kita komunikasinya pakai apa? Oh, tapi tetap di Danau Rote ya? 5 kilo nyebrang Pulau Dananya. Oh, berarti bukan di Pulau Danau Rote-nya ya? Tidak, bukan sinyal jelek. Selamat siang, Pak. Ya, Mbak. Ya, izin saya dengan Wina, Pak. Hah? Saya izin mau ketemu Dan Kormar, sudah Oh, yang tadi janjian, Mbak Pak. janjian itu ya? Iya. Oh, iya. Ayo, santai. Iya, Pak. Selamat Mbak. siang. Ayo. Selamat siang, Komandan. Monggo, monggo. Iya. Ayo, Mbak Wina, sini, Mbak Lagi. Wina. Wah, makan Ini lagi siang. ngasih- Rusanya makan siang. Makan peliharaan, Wah. Memang Iya. wortel, Pak, makannya, Pak. makannya rumput. Ini tambahannya. Oh, ini. Mau ngasih? Ayo, monggo. Boleh, Pak. Nah, itu. Kasih aja, dia deket kok. Sini. Sini. Hmm. Mam. Lagi? Ini. Ya. Mam. Wah. Extra foodie. Ayo, Mbak Wina. Ini tempat saya sama para perwira. Kalau pagi selesai olahraga pagi antara jam 6 sampai jam 9. Nah, baru kita selesai di sini. Duduk sini ya, Pak ya. Bisa minum-minum air putih, ngeteh, kopi, sekaligus briefing pagi. Ngobrol. Lebih pagi. Suasananya juga dikit lebih santai ya, Pak Betul, ya. apalagi pas masa pandemi ini kan Mbak, ini kan Iya, terbuka, betul. hanya saya kasih tenda Atap ya. apa namanya, Membran. membran ini, kemudian masih suasana yang segar Iya. di alam yang terbuka. Ini asri banget, Pak. Ya. Kantor Bapak udah ada rusa-rusa, banyak pohon, banyak tempat santai-santai gini. Bangunannya juga masih terawat. Ini Betul, bangunan ini lama ya, Pak ya? Bangunan ini heritage juga Mbak, ini tahun 1930 itu yang menempati pejabat Angkatan Laut Belanda, Iya. Oh. Admiral Louis. Nah, kemudian 1945 begitu zaman kemerdekaan, mungkin sama negara suruh mengelola Angkatan Laut. Nah, Iya. Angkatan Laut diserahkan ke Marinir. Oh, iya. Sampai Jadi, sekarang. Ini jejak sejarah. Jejak Ya ini sejarah. masih asli Mbak. Iya. Terima kasih sebelumnya Pak udah mau menerima saya di sini. Iya, kemarin kan sempat saya juga mengikuti berita-berita tuh Pak bahwa Panglima sempat juga datang meskipun bukan ke sini ya Pak ya, ke Marinir yang di Ah, di Cilandak kan Cilandak. ya, Pak. Iya. Ya. Boleh cerita-cerita dong Pak waktu Panglima TNI ke sana, apa aja yang Panglima TNI lihat, lalu bagaimana kesan-kesan beliau? Betul sekali Mbak, kebetulan malam sebelum beliaunya berkunjung kan bertelepon ke saya. Beliaunya menyampaikan maksudnya bahwa selaku pimpinan tertinggi di TNI, beliaunya kepingin tahu sejauh mana organisasi Korps Marinir itu. Dari apa yang kami sampaikan, karena sebelum beliaunya meninjau langsung ke lapangan, saya presentasi dulu. Ya, tadi tentang organisasi, tentang gelar
organisasi secara permanen, satuan-satuan marinir ada di mana saja. Kotama atau Polaktama yang berada di bawahnya Kosmarinir ada Pasmar 1 Jakarta, Pasmar 2 di Surabaya, Pasmar 3 di Sorong, Brigif 4 BS atau berdiri sendiri di Lampung. Dan satuan-satuannya tersebar di wilayah-wilayah. Saya presentasikan alutsista Kosmarinir antara lain ya, tank-tank kita. Baik tank cannon yang untuk ofensifnya ataupun angkut personilnya. Memang rata-rata ya umurnya udah tua-tua, Mbak. Ada yang lebih tua dari saya malah. Nah, itu dari beliaunya. Bagaimana regenerasinya? angkut personilnya yang terbaru ini Pak, LVT-7 Pak. Ini hibah dari Korea Pak. Yang ini nih. Siapa Pak? Itu LVT-7. LVT. Siap. Kemarin kami mengadakan pendekatan ketika Komandan Marinir Pasifik berkunjung ke Marinir Pak Jenderal Rudal bahwa apakah ada kemungkinan mungkin kalau kita kemarin mendapatkan hibah dari Korsel, ex-Korsel dari USMC, apakah ada? Ini lumayan Pak kalau misalnya dapat, mungkin ini tahap 1 memang 20 unit Pak, tapi dia siap untuk memberikan sampai 100 unit. Oke, Odyssey toh. Siapa Pak? Ian. Siap. Kolonel Ian Francis kan? Siap Pak. Nanti coba saya akan sempatkan untuk bicara. Untuk memperjelas saja ya. Siapa Pak? Arahnya beliaunya ya modernisasi alutsista itu. Kalau tank-tank kita ini memang secara postur dari tank itu masih bagus, tetapi teknologinya kan masih manual, Mbak. Dari beliaunya kalau bisa ya udah yang digital, sehingga nggak ada istilah kita nembak nggak kena. Mau sambil jalan, mau tanknya sambil loncat pun begitu udah kita bidik kan kena. Obrolan saya dengan Dan Kormar terus berlanjut sambil menikmati suasana markas Komando Marinir yang asri. Kedatangan Panglima TNI waktu itu salah satunya menekankan pada modernisasi alutsista dengan teknologi digital sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Dan menurut Dan Kormar, jika perlu untuk membeli alutsista, pembelian fokus pada produk-produk yang baru. Ini apa nih, Mas? Ini jenis rampur PT Perjina M. Oh, ini yang 61 tahun. Dari saya, Pak. Oh. Senior, Pak. Mentor, Iya. Pak. Tapi metaloginya bagus, Pak. Ya, tapi kan seperti gini loh, misalnya Leopard. Itu kan sudah otomatis. Ini kan belum. Bidiknya benar-benar kalau di itu udah sambil jalan aja bisa, Mas. Itu teknologi baru udah lah. Ini udah kelamaan udah. Nggak usah di. Makanya menurut saya sudahlah. Iya ya kayak kami juga Angkatan Darat ya pengajuan loh. Kalau yang akhirnya jadi itu kan keputusan Kemhan. Tapi kalau yang kami ajukan nggak main-main seperti Osprey. Siap. Itu kan usulan kami. Saya udah naik, Pak. Nah, iya tahu Osprey di sana kan US Marine. Tahu saya. Bagus Tapi sekali, Pak. kami kalau mau ngusulkan beli itu nggak usah yang baru sekalian. Iya dong. Ini punya berapa ini? Ini punya berapa? Berapa ini yang hati? Siap, yang ada di batalion 150. Ini IP. Siap, VPN IP bisa digunakan. IP base ya? Siap, Betul ya? siap.
Oke, selama ini dipakai menggunakan IP nggak? Siap, Belum ya? ini belum. Belum ya? Siap. Ya, ini kalau saya lihat sepintas ini yang IP. Siap. Jadi harusnya justru dipakai hari-hari, Mas. Siap, Pak. Sehingga bisa dipakai yang di pulau terluar. Nanti saya cek juga tuh yang pulau terluar itu ada sinyalnya nggak itu? Sayang kalau nggak. Mas Hartono, jadi pengadaan kita yang baru-baru ya, kalau kami di Angkatan Darat yang zaman saya, begitu senjata, mau pistol, mau assault rifle, harus ada optik dan laser. Karena kalau enggak, walaupun bukan untuk pasukan khusus, nggak apa-apa. Lebih baik saya dapat jumlah lebih sedikit, tapi lengkap, daripada dibanyak-banyakin tapi basic. Basic itu tadi cuma pisir kayak ini nih. Nah, pisir penjera. Nah, itu agak susah kenanya. Tapi kalau ada optik, nah ada optiknya, terus pakai laser. Kalau ini kan bukan laser nih, ini center nih. Jadi pasti lebih enak, Mas. Ini Pak, dengan prajurit yang di luar Jakarta sempat ini nggak Pak? Nah, dengan prajurit yang di luar Jakarta, Iya. beliaunya melaksanakan Vikon, berinteraksi dengan satgas-satgas kita yang ada di pulau-pulau terluar khususnya, termasuk yang ada di satgas luar negeri, yang ada di Lebanon. Oh. Saya pengen bicara sebentar dengan yang di Batalion Mekanis ini, di Lebanon. Lebanon. Ya, Batalion Mekanis Lebanon. Dengan siapa saya bicara? Ya, Kapten Hanif ya. Iya. Jadi untuk kendaraan mekanisnya apa yang digunakan di sana? Oh, BTR 80A. Oke. Sejauh ini ada masalah? Nggak ada ya? Oke, bagus. Jadi selamat bertugas. Sampaikan semua rekan-rekan yang mungkin nggak bisa kelihatan di virtual conference ini. Pokoknya jaga diri dan laksanakan tugas semaksimal mungkin. Karena saya juga banyak dengar ini betapa kita tuh sering mendapat pujian karena mungkin disiplin dedikasi kita ya. Selamat bertugas untuk Kapten Hanif dengan dengan jajaran ya. Terima kasih. Komunikasi Jenderal TNI Andika Perkasa dengan para prajurit marinir yang sedang bertugas di luar Indonesia pun berlanjut dengan para prajurit Satgas Pulau Terluar. Coba saya ke Dana Rote ada? Dana Rote. Satgas Pulau Ndana di NTT sempat disapa oleh Jenderal TNI Andika Perkasa. Sebuah pulau paling selatan Indonesia di wilayah laut lepas ke Samudra Hindia. Gak ada masalah ya di Dana Rote ya. Oke, nanti saya pelan-pelan saya akan lihat kondisinya supaya saya mungkin bisa memperbaiki lah. Namanya prajurit pasti bilang nggak ada masalah, tapi pada kenyataannya memang ada beberapa hal yang selalu menjadi atensi kita dan ini menjadi atensi beliaunya, terutama menyangkut masalah kesiapan alat komunikasi. Berarti di Dana Rote ini ada sinyal ya? Untuk sinyal kurang bagus Pak. Oh, kurang bagus. Ini kita komunikasinya pakai apa? Jadi ini menggunakan HP kami di pos Tanjung Dulok. Oh, tapi tetap di Dana Rote ya? 5 kilo nyebrang Pulau Dananya. Oh, berarti bukan di Pulau Dana Rote-nya ya? Tidak, bukan sinyal direct.
Oke, nah ini kan salah satu sesuatu yang sedang saya pelajari. Karena apa? Dimanapun sebetulnya bisa. Tinggal kamilah yang harusnya mendukung. Saya janji saya akan pelajari dan akan saya tingkatkan. Karena menurut saya komunikasi itu adalah yang paling penting. Memang, kendala di lapangan yang disampaikan kepada Panglima, begitulah adanya ketika saya sempat berkunjung ke sana beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, masalah dukungan logistik. Memang kadang-kadang terkendala oleh cuaca. Pada saat cuaca buruk, pernah kita laksanakan sampai 3 minggu 1 kali, baru bisa kita melaksanakan durlok dari Pulau Rote ke Pulau Dana. Itu biasanya pada saat musim-musim angin timur maupun angin barat yang kendalanya di gelombang laut sangat tinggi sekali, sehingga kita menunda untuk melaksanakan durlok dari Pulau Rote ke Pulau Dana. Keterbatasan fasilitas serta tantangan dari alam untuk menunjang tugas prajurit Satgas menjadi bahan-bahan yang akan dievaluasi oleh Panglima TNI untuk dicarikan solusi terbaik. Ya itulah kendala-kendala di lapangan, dan ini menjadi atensi Panglima TNI untuk dievaluasi dan tentunya akan diadakan perbaikan-perbaikan ke depan. Terima kasih atas seluruh pengabdian, kerja keras di masing-masing tempat. Saya titipkan semuanya kepada rekan-rekan yang bertugas di sana. Semua yang kita raih sampai dengan saat ini ya karena kerja keras rekan-rekan semua. Terima kasih, selamat siang semuanya. Oke, sama-sama terima kasih Mbak Wina kehadirannya.